hitam pisau. Kena. Saya coba jangan ya. Pindah belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza syaa fi qulubil mu'minina law'atal irada wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'ada wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyada wa ala alihi wa sahbihi sadatil gada amma ba'du. Sadatinal alawin al-aizza, para habaib, para masyayikh, para guru, aparatur pemerintah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan ilmu insyaallah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Mudah-mudahan para guru-guru, para habaib, para tokoh masyarakat Allah berikan kesehatan, yang mana mereka semua adalah tonggak kejayaan kemakmuran daerah ini, yaitu adalah pemimpin yang adil dan juga ulama yang mereka ahli taqwa. Dengan dua ini akan menjadi baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Pontianak ini menjadi daerah yang penuh keberkahan. Amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar, dan juga wali kota Pontianak, dan juga Sultan Syed Melvin Al-Qadri, para anggota DPR Kota Pontianak, Kepala Kantor Menat, Camat Pontianak, Kapolsek dan Ramil, Kepala KUA, dan Ketua Lembaga Masjid Jami' Sultan Abdurrahman, dan semua para pengurus tim daripada Majelis Al-Hijrah, dan para habaib, para syaraif, para hadirin dan hadirat, insyaallah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Majelis ini membawa barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti poin-poin ilmu yang saya sampaikan, yang bisa jawab kita siapkan ada hadiah dari panitia. Mudah-mudahan bukan tujuannya hadiah, tapi sebagai penyemangat. Mudah-mudahan ilmu barokah, manfaat, qabul hajat, diampuni dosa insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Naam. Nikmat yang besar ketika Allah giring kita ke tempat ini. Karena dikatakan bahwasannya jika kalian ingin mengetahui kedudukan kalian di sisi Allah, maka lihat tiga hal. Tiga hal ini untuk menjadi tolak ukur kita. Siapa kita di sisi Allah? Jika ada tiga hal ini dalam baik, maka kita adalah orang yang baik di sisi Allah. Jadi jika tiga hal ini dalam kejelekan, maka kita adalah orang yang jelek di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwasannya jika kalian ingin tahu kedudukan kalian di sisi Allah, lihat tiga hal. Yang pertama adalah fi ayyi makanin yujalisak, di mana Allah mendudukkan kamu, di mana Allah meletakkan kamu, di mana Allah menjadikan kamu diam di tempat apa. Karena jika di tempat baik, berarti Allah menginginkan kalian menjadi orang baik. Man jalasal akhyar ja'alallah minal akhyar wa in kana minal asrar. Siapa orang yang duduk dengan orang yang baik,
Walaupun dia orang jelek, Allah jadikan dia menjadi orang baik walaupun dia orang jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat Kalb Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu salah satu hewan najis mughalladha tapi masuk surga. Apa keistimewaannya anjing ini? Keistimewaannya anjing ini cuma dua. Satu, nggak mau pisah dengan Ashabul Kahfi. Kedua, sabar dengan Ashabul Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi jalan dikejar oleh raja untuk disuruh berubah agama, menyelamatkan agama, mereka hijrah. Hijrah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menyelamatkan agama. Kemudian di tengah jalan ada anjing. Ketika Ashabul Kahfi melihat, loh, kok ada anjing ini? Gimana ini? Lempar batu. Ketika dilempar batu, anjingnya lari. Ashabul Kahfi jalan. Itu anjing ikut lagi. Kata Ashabul Kahfi, ikut lagi. Kita lempar lagi. Dilempar lagi, lari lagi anjing. Jalan lagi Ashabul Kahfi, anjing itu ikut lagi. Kata Ashabul Kahfi, ini kalau kita sibuk sama anjing, kita ketangkep dengan raja yang zalim. Anjingnya kan satu, kita orang 6 orang lebih, biar sudah. Kapan dia gigit kita satu, kita gigit 6 kali anjing itu. Gigit-gigitan sudah. Kalau enggak kita ketangkep sama raja. Akhirnya Ashabul Kahfi jalan, masuk ke gua, itu anjing duduk di depan gua mengikuti orang saleh. Yang ajaib sebenarnya, yang karomah, yang istimewa bukan Ashabul Kahfi kalau menurut saya, anjingnya. Kalau Ashabul Kahfi beriman. Yang lebih ajaib ini anjing, ini binatang, ini najis mughalladha, tapi karena dekat dengan orang saleh Allah berikan kemuliaan. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 360 tahun lebih. Itu anjing juga diikutkan tidur, dikasih karomah. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. 360 tahun tidur supaya nggak dimakan rayap, supaya nggak kepanasan sama Allah, dibalik. Kalau waktunya kena panas, dibalik. Waktunya dingin, dikembalikan oleh Allah. Dan yang ajaib, anjingnya juga diikut sertakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Kenapa? Karena duduk dengan orang saleh. Makanya ini majelis sangat istimewa. Al-Hijrah. Hijrah itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Hijrah itu kata Imam Iz bin Abdus Salam. Al-hijrah hijratan. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hijratul autan. Pindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijrah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Jawa ke Pontianak. Dari Pontianak ke Sumatera. Dari Sumatera ke Kalimantan. Dari Kalimantan ke Jakarta. Dari Jakarta ke Jawa Timur. Ini namanya hijratul autan. Pindah tempat. Dari kampung sini ke kampung sebelah, namanya hijrah, hijratul autan. Ada yang kedua namanya al-hijrah minal ithim wal udwan. Kata Imam Al-Iz bin Abdus Salam, hijrah yang kedua adalah hijrah dari pertikaian dan hijrah dari dosa. Dulu orangnya nakal, kemudian sekarang kenal orang soleh jadi baik. Ini namanya hijrah. Dulu orangnya pemabuk, sekarang jadi orang yang bersolawat. Ini hijrah. Dulu mabuknya dengan yang haram, sekarang mabuknya dengan yang halal. Ini hijrah. Gimana mabuk dengan yang halal? Kata orang soleh, wa dzikru khamrul akabir lal inab waz zabib. Kamu tahu nggak khamrnya orang soleh? Kamu tahu nggak ganjanya orang soleh? Khamernya orang soleh, ganjanya orang soleh adalah zikir. Makanya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar As-Sakran mendapat julukan Al-Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Siggaf. Kenapa dikatakan sakran, si pemabuk? Karena dia mabuk dengan Tuhannya. Kalau sudah zikir lupa. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan ana masyghulun bilaila. Aku sibuk dengan si Laila. Siapa Laila? Laila adalah kedudukan untuk dekat dengan Allah, diibaratkan oleh orang soleh dengan sebutan Laila. Ana masyghulun bi Laila. Aku sibuk dengan si Laila. Anjami'il kauni jumlah. Dari seluruh alam habis aku.
Akhadatni rahu hatta lam tubaqi fihi fadlah. Kamu tahu nggak? Aku dimabukkan oleh minuman yang memabukkan, yang membuat aku hilang dari seluruh alam semesta. Aku nggak ada rasa di alam semesta ini, hilang dari alam ini. Rahu unsin, rahu gutsin, laisatir rahul mudillah. Tapi kamu harus tahu, yang aku maksud adalah minuman yang mabuk adalah mabuk cinta dengan Allah, dengan Rasulnya, bukan mabuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya hijrah. Hijrah tempat, hijrah dari dosa, atau hijrah dari pertikaian. Dulunya suka bertikai, sekarang jadi rukun, namanya hijrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kata Imam Is bin Abdul Salam, hijrah yang paling bagus, hijrah kan ada dua. Hijrah yang paling bagus adalah hijrah minal itsm wal udwan. Hijrah dari permusuhan dan pertikaian dan dosa. Kenapa? Istimewanya 3. Siapa orang yang hijrah dirinya dari alam kegelapan, dari alam kejelekan, dulunya orang yang nakal, dulunya orang yang melakukan kezaliman, dulunya orang yang jauh dari Allah, maka ketahuilah siapa orang yang mau hijrah, mau pindah dari kegelapan menuju yang terang, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari jauh dari Allah mau hijrah dekat kepada Allah, maka 3 keistimewaannya kata Imam Is bin Abdul Salam. Yang pertama adalah irda'ur rahman, membuat Allah ridho. Loh bet, saya ini orang gelap, saya orang nakal, apa Allah nerima? Dosa saya udah melampaui batas. Kamu nggak tahu surat cinta dari Allah di Al-Quran? Apa kata Allah? Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan kepada hambaku yang telah melampaui batas, bukan cuma dosa, bukan cuma nakal, melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Nabi Allah Musa pernah didatangi oleh seseorang, mengatakan, ya Musa, ini hambamu habis jihad bersamamu. Dia mati-matian, dia ada yang luka, tangannya patah, kakinya patah, matanya keluar lepas, ada yang mati, ada yang yatim. Dia tanya, dia pengen kirim salam sama Allah, katakan kepada Allah, hambamu yang ahli jihad kirim salam denganmu ya Allah. Nabi Musa itu mendapat julukan Kalimullah, Nabi yang bisa berbincang dengan Allah. Dihitung oleh ulama 3.500 percakapan itu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, hambamu yang ahli jihad kirim salam kepadamu. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Kata Allah apa? Gulu lahu labbaik. Hei Musa, katakan kepada hambaku yang ahli ibadah, yang ahli jihad, gulu lahu labbaik. Aku Allah menyambutnya. Datang lagi nih orang, ini puasa Musa, nggak makan-makan demi mengekang hawa nafsunya, demi Tuhannya. Sampaikan kepada Allah, dia kirim salam. Ya Allah, hambamu yang selalu menjaga dirinya dari hawa nafsu, menjauhi hal yang haram, berpuasa, tanya, dan kirim salam kepadamu. Apa yang harus aku katakan ya Allah? Maka kata Allah, qulu lahu labbaik ya Musa. Katakan kepadanya, aku menyambut. Kemudian ada satu orang datang ke Musa, ini ada dari kaummu, pendosa, jahat, orang yang nakal, narkoba, melakukan makan yang haram, membunuh orang, semuanya dia lakukan ya Musa. Sekarang dia tanya, kirim salam kepada Allah, kira-kira salamkah atau api yang turun dari Allah? Kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, pendosa bertanya keadaanmu dan kirim salam kepada engkau ya Allah. Apa yang harus aku katakan kepada si pendosa? Mereka yang himpun di Majlis Al-Hijrah ya Allah, mereka pendosa, mereka dulunya gelap, mereka dulunya orang nakal, mereka dulunya sabu, narkoba, makan haram, membunuh, berzina, mereka melakukan yang haram ya Allah. Sekarang mereka tanya kepada engkau, apa yang harus aku jawab kepada mereka? Apa kata Allah? Gulu lahu, katakan kepada orang yang berdosa kepadaku, yang jahat kepadaku, yang melakukan kejelekan kepadaku, katakan kepadanya, aku Allah labbaik,
labbaik, labbaik. Aku menyambutnya, aku menyambutnya, aku menyambutnya. Kata Nabi Musa, ya Allah kenapa 3 kali? Ahli ibadah, ahli jihad 1 kali. Tapi kenapa pendosa 3 kali ya Allah? Apa kata Allah? Hai Musa, mereka yang ahli ibadah, mereka tanya aku, mereka bersandar kepada amalnya. Mereka yang ahli puasa, mereka bersandar dengan puasanya. Mereka yang ahli sholat, mereka bersandar dengan sholatnya. Tapi pendosa, dia datang kepadaku tidak membawa apa-apa. Dan mereka ingin bersandar kepada aku. Dan aku telah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Maka ketahuilah, siapa orang yang mau bersandar kepada Allah, Allah tidak akan menyanyiakan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kita beruntung Allah dudukkan kita di tempat ini. Kalau kita ingin lihat kedudukan kita di sisi Allah, kita lihat 3. Apa yang pertama? Di mana kita duduk. Yang kedua, madza yajri min lisanik. Apa yang keluar dari lisanmu. Kalau kamu adalah orang yang dikehendaki menjadi baik, tidak akan keluar dari lisanmu kecuali yang baik. Kalau kamu adalah tanda, saya ini orang baik apa orang jelek, kamu lihat. Mizannya, ukurannya, timbangannya ada di lisan. Kalau lisan kita berkata yang jelek, berkata yang buruk, berarti kita orang jelek. Tempat duduk menentukan jelek baik kita, lisan menentukan menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Dan yang ketiga, madza tandur bi ainika, apa yang kamu pandang dari matamu. Karena mata menentukan kepribadian seseorang, mata menentukan ketakwaan seseorang, mata menentukan kedudukan dia di sisi Allah. Jika kau iktikafkan, jika kau umbar matamu memandang hal-hal yang haram, memandang orang muslim dengan hina, memandang aurat, memandang hal yang haram, maka ketahuilah kau telah menghinakan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik insyaallah. Dikatakan hari kita ini ada 3. Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin berarti dia rabih. Rabih, orang yang beruntung. Man kana yaumu mithlu amsi fa huwa maghbun. Siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin. Hari ini sama dengan kemarin, dia adalah orang yang rugi. Dan yang ketiga, wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'un. Dan siapa orang yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka fa huwa mal'un, dia adalah orang yang celaka. Oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung insyaallah. Amin Allahumma. Di majlis Al-Hijrah ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, menjadikan orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Naam, tema kita malam ini adalah meneladani akhlak dan meningkatkan mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kenapa kita harus berakhlak seperti akhlaknya Nabi? Kita ini kenapa harus berakhlak seperti akhlaknya Nabi? Dikatakan bahwasannya karena sebab 2 hal. 2 hal ini yang membuat kita harus meniru Nabi. Kita harus meniru gerak-gerik Nabi karena sebab 2 hal. Apa yang pertama? Al-amr min Allah. Karena mengikuti Nabi adalah perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka cinta kepada Tuhannya, ikuti kamu Muhammad, ikuti aku. Katakan ikuti kamu wahai Muhammad, maka aku Allah yang akan mencintai mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, apa? Yaitu adalah at-tarbiyah minallah. Kita disuruh ngikut Nabi karena Nabi adalah didikan Allah langsung. Allah langsung yang mendidik Nabi. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memberikan kepada aku pelajaran dari setiap gerak-gerikku. Allah yang memberikan pelajaran kepada aku dengan sebaik-baik pelajaran, sehingga Allah memuji, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada perempuan yang namanya uswatun?
Coba angkat tangannya. Yang uswatun dapat uang 50.000. Uswatun, dirimu katun. Nggak ada. Nggak ada. Angkat tangan yang uswatun. Yang namanya Fatimah ada? Enggak, cuma tanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala... nanti aja. Jangan sekarang. Ganggu ceramah nanti. Ambil. Apa panitia nih? Kok waktu ceramah bagi Nggak boleh. Waktu ceramah itu sulit mencuri perhatian orang. Kalau ditukar dengan roti seperti itu, habis ceramahnya nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba fokus dulu, ngaji dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, meniru akhlak Nabi? Karena sebab dua. Yang pertama perintah Allah. Karena Nabi adalah program Allah. Programnya Allah itu diletakkan di dalam Nabi. Makanya, coba kita lihat. Apa sih sunnah Nabi? Kita kan mengikuti sunnah Nabi. Ikuti sunnahku. Apa sunnah itu? Ini penting. Apa sih sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi adalah satu, mahallu istifa'il haq. Sunnah Nabi itu kan gerak-gerik Nabi, ucapan Nabi, cara jalan Nabi, cara duduk Nabi, cara tidur Nabi. Gerak-gerik Nabi itu dikatakan sunnah Nabi. Apa sih sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu adalah satu, pilihan Allah. Dua, yang diperagakan oleh Nabi. Tiga, yang mana semua itu paling bagus, paling baik, paling pantas untuk dilakukan. Itu arti dari sunnah. Kalau ada orang tanya, sunnah Nabi itu apa? Sunnah Nabi adalah pilihan Allah yang diperagakan oleh Nabi, yang mana semua itu adalah paling bagus, paling baik, paling pantas untuk dilakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makan, kita ngikut sunnah Nabi. Kita lihat, kalau Nabi minum, Nabi minum tangan kanan. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sunnah Nabi. Kalau minum itu sunnah Nabi, baca bismillah, minum sedikit, alhamdulillah. Bismillah, minum sedikit, alhamdulillah. Bismillah, minumnya baru ketiga, baru yang banyak, baru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sampai dikatakan para ulama, jika air dibacakan bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, maka ketahuilah selagi air itu ada di dalam perutnya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jadi Nabi itu kita minum tangan kiri bisa. Kita minum nggak pakai tangan juga bisa. Tapi kalau kita mengikuti cara minum pakai tangan kanan, berarti kita telah minum dengan cara pilihan Allah yang diperagakan oleh Nabi, yang mana minum dengan tangan kanan adalah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling pantas untuk dilakukan. Itu sunnah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang apa Habib? Manfaatnya ngikuti Nabi ini apa? Saya mau ngikut sunnah Nabi, laki ngikut Nabi. Kalau perempuan gimana, Beb? Nabinya kan laki. Masa kita mau ngikut Nabi? Kita kan perempuan. Rasulullah telah bersabda, Fatimatun bat'atun minni. Fatimah itu penggalan dari aku. Man syabaha Fatimah faqad syabahat abiha. Siapa orang yang menyerupai Fatimah, berarti telah menyerupai asli sunnah, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa manfaatnya sunnah? Allahumma shalli ala Muhammad. Manfaatnya sunnah, satu, al-jisr ilallah. Siapa orang yang mengikuti sunnah, sunnah adalah jembatan kita untuk menyampaikan kepada Allah. As-sunnah al-jisr ila hadratil ilahiyah. Man abara wasala wa man takhallafa ngata'a.
Sunnah Nabi adalah jembatan. Siapa yang melewati dia akan sampai. Siapa yang nggak melakukan dia akan terputus, dia akan sampai kepada Allah. Makanya orang kalau ingin sampai sama Allah mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kedua, salima minal ittirab. Coba ini. Salima minal ittirab. Pindah ke belakang. Selamat daripada gelisah. Hidup, dengarkan, hidup di dunia ini banyak masalah. Wa di dunia daniya hawaditha kathira wa aishatha hagira wa muddatha gasira. Kamu tahu enggak dunia ini pusatnya masalah, banyak derita, banyak masalah. Waktunya sebentar lagi dunia ini. Lah, dunia ini tempatnya sumpah, tempatnya susah. Lah, orang yang ngamalkan sunnah Nabi, maka dia akan selamat daripada kegelisahan zaman. Kita lihat orang-orang soleh. Orang soleh itu bukan nggak punya masalah. Asyaddul bala ba'dal anbiya al-awliya. Bala yang paling besar setelah para nabi, mereka para solihin. Ujiannya berat, tapi mereka nggak roboh, nggak gentar. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Nggak diambil dari mereka sesuatu kecuali Allah ganti lebih baik. Nggak diuji dengan sesuatu kecuali Allah ingin mengangkat derajatnya. Oleh karena itu, orang yang mengikuti Nabi salima minal ittirab, dia akan selamat daripada kegelisahan. Allahumma shalli alaihi. Yang ketiga, apa istimewanya mengikuti Nabi? Maqamatul aliyah, dia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Isbir ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Dikatakan bahwasannya sabarlah kamu dalam mengikuti jejak Nabi. Sabarlah kamu di dunia ini dalam mengikuti jejak Nabi. Maka jika kamu sabar, kamu akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Dapat makam yang tinggi. Kenapa? Mengikuti daripada sunnah Nabi. Yang keempat, manfaat zahiran wa batinan. Sunnah Nabi itu bermanfaat bagi badan kita dan hati kita, bagi dohir kita dan batin kita. Sampai dikatakan as-sunnah an-nabawiyah sirajul abdan wa nurul qulub. Sunnah Nabi itu adalah lampunya badan, penyehat badan, penerang hati. Orang kalau dengarkan, semua sekarang kedokteran, mereka itu mencari tibun nabawi. Bayangkan, kedokteran itu mencari di dalam tubuh manusia ini yang namanya persendian ini ada berapa? Yang bisa ditekuk ini namanya persendian. Dihitung oleh kedokteran, persendian manusia itu 360. Sedangkan ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah telah bersabda bahwasanya setiap manusia itu memiliki 360 persendian yang perlu kita sedekahi. Dengan sedekah, dengan berzikir, 360 zikir mensedekahi badan kita supaya sehat. Lah, kalau kata Rasulullah, dan itu semua sedekah itu cukup dengan 2 rakaat sholat 2. Siapa orang yang sholat 2 rakaat, dia telah menzakati badannya 360 persendian. Mereka kedokteran meneliti, tapi Nabi sudah mengerti. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, salima minal fitaniz zaman. Siapa orang yang pengen selamat dari fitnahnya zaman, baik laki-laki ataupun perempuan, ikut Nabi. Ikuti Nabi. Perempuan kalau ingin selamat dari fitnah, ikuti Nabi. Gimana Nabi mengajarkan Siti Fatimah berpakaian? Gimana Siti Fatimah diajarkan kepada yang namanya rasa malu? Rasa malu itu penting. Namanya dikatakan al-jamal mahlufa. Cantik itu lumrah, walakinnal haya wal iffa yaj'alul mar'a nadirah. Cantik itu lumrah,
Tapi perempuan yang memiliki dua sifat, yang memiliki rasa malu, yang memiliki kehormatan, itu yang membuat wanita menjadi limited edition. Yang membuat wanita limited edition bukan cadar. Yang membuat wanita limited edition bukan tertutup, rasa malu. Berapa banyak wanita yang dia ini cadaran? Hah? Cadar itu cuma menjadi topeng supaya kalau ketemu laki-laki nggak ketahuan siapa orang ini. Rasa malu. Hah? Rasa malu itu adanya di hati. Orang kalau nggak punya rasa malu, walaupun dia pakai cadar akan menghinakan dirinya. Paham ya? Jadi perempuan limited edition adalah perempuan yang punya rasa malu dan dia yang terhormat. Hah? Yang terhormat. Nggak mau dengan yang haram. Ini perempuan yang akan nantinya bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Allahumma shalli ala Muhammad. Siti Fatimah itu ketika mau meninggal dunia menangis, ditanya oleh Asma bintu Umais, mengatakan, Fatimah, kenapa kamu menangis? Kata Siti Fatimah, aku memikirkan nanti ketika aku sedang menjadi jenazah. Karena jenazah di sana itu ditaruh di papan gini, ini jenazahnya, kemudian ditutup dengan kain. Ketika ditutup dengan kain, bentuknya tisu ini kan kelihatan. Bentuk tubuhku, aku takut dilihat oleh lelaki. Aku gemuk atau kurus atau pendek atau tinggi, aku nggak mau bentuk tubuhku diketahui oleh orang. Sehingga Asma binti Umais mengatakan, Fatimah, aku mendengar dari negeri Abasa ada orang mereka itu kalau mati ditutup dengan peti. Kayu ditutup sehingga yang meninggal nggak ketahuan. Anak kecil, laki, perempuan, gemuk, tinggi. Kemudian gembira Fatimah mengatakan, aku wasiatkan kepadamu Asma binti Umais, kalau aku meninggal dunia, taruh aku di peti tersebut. Sehingga wanita Islam yang pertama kali memakai peti adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Nggak mau kalau kalau yang namanya tubuhnya, kalau yang namanya tubuhnya itu dilihat orang lain. Sampai Sayyidina Ali itu sebagian riwayat mengatakan ketika ada lampu, ada tamu, Siti Fatimah itu bayang-bayangnya kelihatan sama sahabat. Kata Sayyidina Ali, matikan itu yang namanya lilin. Aku nggak mau bayangan Fatimah dipandang oleh orang lain. Hah? Makanya setiap kalian ada Fatimah, tumbuhkan Fatimah di dalam diri kalian dengan rasa malu, dengan rasa malu dan terhormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau nggak ngikuti Nabi, walaupun pakai cadar rusak. Walaupun pakai cadar rusak. Penutup ini bukan penentu. Banyak sekarang orang penutup ditutup bukan apa, karena giginya gini. Makanya ditutup. Cantik dibuka, jelek ditutup. Ini kebalik. Yang cantik yang ditutup, yang jelek dibuka. Enggak. Haram, tapi nggak seberapa. Allahumma sampai dikatakan idza adumatil fitan wa kharabatiz zaman fa'alaikum bitamassuk bisunan. Jika fitnah mulai membesar, zaman mulai rusak, maka kembalilah kalian ke dalam langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan wanita-wanita kembali ke jalan-jalan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Allahumma shalli Muhammad. Kita lihat fitnah zaman sekarang gimana? Allahumma shalli Muhammad. Sampai dikatakan ma usibatil ummah bi musibah a'dzam min idha'ati sunnatil Mustafa. Kamu tahu nggak musibah terbesar bagi umat ini apa? Musibah terbesar bagi umat ini adalah ketika kita mulai meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Kapan kita meninggalkan ajaran Nabi Muhammad? Di situ kita akan celaka. Kapan anak perempuan kalian tidak mengikuti Nabi? Di situ awal kecelakaan. Walaupun dibungkus cadar, walaupun dilaminating anak kamu, tetap celaka kalau nggak ikut Nabi. Letakkan Nabi di anak kamu. Nah, dikatakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya rasul
Kullu baitin anta sakinuhu. Setiap rumah ada engkau ya Rasulullah. Laisa muhtajan ila suruji. Enggak perlu yang namanya lampu. Kenapa sih kita ini bermaksiat? Kenapa sih kita ini melakukan dosa? Karena gelap. Bayangkan kalau sekarang ini gelap, hujan begitu keras, mau lari kemana? Yang bawa lampu, yang bawa sentolok enak kelihatan jalan. Tapi yang gelap, yang nabrak tiang, yang masuk ke sungai, yang nabrak papan, yang kepleset, yang nabrak temannya. Kenapa gelap? Makanya dikatakan usulul ma'asi thalathun. Pintu kemaksiatan itu ada 3. Yang pertama al-jahlu, yaitu kebodohan. Yang kedua asyahwa, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga as-suhbah, salah berteman. 3 ini, kenapa sih kita ini melakukan dosa? Ya sebab 3 ini, kalau nggak bodoh ya nafsu, kalau nggak nafsu ya ajakan teman. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dikatakan bahwasanya musibah yang paling besar bagi umat ini ketika umat ini meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zamanin an tahakimuhu zalama fihi minal iwaji ya Rasulullah alaik ya rafi asyan wa zamanin, setiap zaman, setiap tempat di hatimu ada Rasulullah, hakimmu Rasulullah, kau akan selamat. Jangankan di Pontianak, jangankan di Jakarta, jangankan di Surabaya, jangankan di Bali, kamu ada di Amerika wahai perempuan, tapi kalau di hatimu ada Rasulullah, ada hakimnya, kamu akan selamat. Di Amerika, negara orang kafir, banyak kemaksiatan di mana-mana, tapi di hatimu ada Rasulullah, selamat. Tapi kalau nggak ada Rasulullah, walaupun kamu di tempat yang mulia, walaupun di Mekah, walaupun di Madinah, kamu akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Nggak ada hakimnya. Kalau lahir Rasulullah di hati kita, maka apa? Setiap kita mau melakukan yang haram, nggak boleh. Kan nggak boleh sama Nabi. Oh iya, kan nggak boleh. Makanya taruh Rasulullah dan Siti Fatimah sebagai bekal untuk anak kamu, maka anak kamu akan selamat. Nggak perlu pakai cadar, nggak cadaran selamat. Saya bukan menghina orang yang cadaran, enggak. Cuman banyak orang-orang yang hijrah pakai cadar, tapi mereka tanpa guru dan tanpa niat yang baik. Cadar istimewa. Cadar itu pakaian Siti Fatimah. Kalian yang belum bisa cadaran, sekalian minta, ya Allah, saya pengen pakai bajunya Siti Fatimah. Kalian yang sudah cadaran, kalian jaga. Ya Allah, aku dikasih kehormatan pakai Siti Fatimah bajunya. Terus kamu nodai. Bagaimana nanti di hari kiamat? Ketika semua kepala akan tertunduk, semua suara akan, telinga akan mendengar, nakisu ru'usakum wa qaddu absarakum li anna binta Muhammad satamur ala sirat. Wahai kepala menunduk, wahai mata terpejamlah, Fatimah binti Muhammad akan lewat di dalam sirat. Karena di hari kiamat semuanya telanjang, semua mata tertutup. Siti Fatimah pada saat itu bersama rombongannya kan. Kalian yang pakai cadar menodai Siti Fatimah, cadarnya cuma dipakai modus, mau ditaruh mana mukanya? Mending gak usah cadaran daripada cadaran menodai Siti Fatimah. Paham ya? Kalau nggak bisa cadaran, pakai masker. Masker itu sudah paling bagusnya cadar kalau menurut saya zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau pakai cadar menjadi penasaran orang. Tapi kalau pakai masker kan biasa. Pakai masker diniati untuk pakai cadar. Kalau suaminya mendukung pakai cadar, istimewa, mirip dengan Siti Fatimah. Tapi kalau nggak punya suami atau apa, pakai masker lebih selamat. Karena ukti-ukti sekarang ini pakai cadar tapi matanya pakai bulu kucing, bulu tikus, pakai softlen, pakai porselen, di merah, di biru, buat apa? Oh, cadar ini buat nutup kok jadi anu. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup ceramah saya.
Apa yang terakhir? An-Nur. Siapa orang yang mengamalkan sunnah Nabi, Allah akan berikan cahaya. Satu sunnah, satu cahaya. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan inna min tanwiril galbi wa tamratul gurbi minar rabbi ittiba'ul habib fi syu'unil adat ghaira ibadah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan termasuk penyebab terangnya hati dan juga dekat dengan sang ilahi itu adalah mengikuti Nabi dari segi kebiasaan adat istiadat, bukan ibadah. Siapa orang yang ngikuti Nabi dari adat istiadatnya saja Allah kasih cahaya, lalu bagaimana yang ngikuti Nabi dengan ibadahnya? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir punya bibi namanya Ummu Kulsum binti Tahir. Bibinya Habib Abdullah bin Husain yang ngarang qasidah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Kata bibinya Abdullah, jika kamu mengamalkan satu sunnah Nabi ketika kamu masuk ke kamar mandi, maka Abdullah tidaklah kamu keluar dari kamar mandi terpancar cahaya Nabi di wajahmu. Masuk kamar mandi ikut sunnah Nabi, Allah kasih cahaya yang berseri. Masuk kamar mandi ini, bukan makan loh ya, ke kamar mandi. Nabi gimana kamar mandi? Oh pakai kaki kiri, oh baca doa, oh nggak boleh rame di kamar mandi, oh harus cepat. Satu aja, masuk kamar mandi kaki kiri, tapi diikuti apa? Saya niat masuk kamar mandi kaki kiri seperti Nabi. Bukan kebetulan, lah diniati. Maka apa? Gak keluar kamu dari kamar mandi, kata Syarifah Hababa Ummu Kulsum binti Tahir mengatakan bahasanya Abdullah akan keluar dari wajahmu cahaya Nabi. Bagaimana dengan tidur? Kata Habib Umar apa? Man amila bi adabin naum sara naumuhu yaqadha. Siapa orang yang tidur mengamalkan sunnah Nabi, maka tidurnya dihitung ibadah. Wa man dayya'a adabil yaqadha sara yaqadatuhu nauman. Siapa orang yang terjaga atau bangun tapi enggak mengamalkan sunnah, maka bangunnya dihitung orang yang tidur. Makanya dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh dia beribadah tanpa ilmu. Karena orang alim tidurnya pakai ilmu, tidurnya pakai wudhu, tidurnya ngadep kiblat, tidurnya baca doa, sehingga soro naumuhu yaqadha, maka tidurnya dihitung beribadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan, dengarkan, ada orang Nasrani. Habib Umar itu pernah cerita, ada orang Nasrani, dia ini punya keistimewaan. Satu, meninggalkan syahwat. Dua, dia ini suka berpuasa, nggak makan. Ketiga, dia nggak makan yang bernyawa. Yang bernyawa nggak dimakan. Pokok yang bernyawa, kambing kah, ayam kah, semua yang bernyawa nggak makan. Makannya cuma makanan yang anu. Ini terakatnya orang Nasrani. Ninggalkan syahwat, berpuasa, nggak makan yang bernyawa. Sampai kata Habib Umar, hatta idza yushirul asya min ba'id yasqut. Sampai orang Nasrani ini, orang Nasrani, tapi kalau mengisyaratkan ada tiang ya, dia gerakkan gini, tiang itu langsung roboh. Ada gelas dari jauh, dia isyaratkan gini langsung roboh. Ada orang dari jauh, dia gini kan langsung jatuh. Karena sebab tiga terakatnya orang Nasrani. Kemudian lama aslama, kata Habib Umar, ketika masuk Islam orang Nasrani ini, dia mengatakan, wallahi innalladhi ajiduhu minal guwa wan nur fi wahda minas sunnati ta'am wa syarab ahsan min sanawat ayyam Nasrani. Kata orang Nasrani ini, demi Allah, ketika aku masuk Islam, cahaya, kekuatan energi yang aku dapatkan ketika aku mengamalkan sunnah Nabi ketika makan dan minum,
minum pakai tangan kanan, minum baca bismillah, setelah baca alhamdulillah, makan pakai tangan kanan, pakai 3 jari, setelahnya alhamdulillah, mulanya bismillah. Maka apa? Maka kata Nasrani, aku mendapatkan cahaya, aku mendapatkan daripada kekuatan batin. 1 kali sunnah Nabi bisa melampaui puluhan tahun yang aku terakat melakukan 3 hal tadi itu. Kata Nasrani, antum ma ta'rifuna gudran sunnani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nasrani tersebut, kalian orang Islam tidak tahu harga dan keistimewaan sunnah-sunnah nabimu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, ayo kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita nanti bisa nyampe ke Mekah ke Madinah. Bisa nyampe ke Mekah ke Madinah. Tadi lagunya Habib Fahmi apa? Undang kami. Dengarkan terakhir sebelum saya tutup. Gimana, kenapa orang itu bisa nyampe ke Mekah ke Madinah? Dikatakan, mamin an ahadin yumnahu ziyaran nabi illa ba'da an yud'a bilisani sahibil hadra Muhammadiyah fa in du'iya marra zara marra au marratain. Dikatakan nggak ada orang yang bisa nyampe ziarah ke Nabi kecuali Nabi sendiri yang memohon kepada Allah untuk mengundang orang itu datang ke Mekah dan ke Madinah. Jika dipanggil 1 kali oleh Nabi, kita akan datang 1 kali. Kalau kita dipanggil 2 kali, kita akan datang 2 kali. Habib, yang jadi pertanyaan, apa penyebab kita diundang oleh Nabi? Ini penting, catat ibu-ibu. Supaya bisa berangkat umroh, catat ini. Umroh itu uang nomor 10. Karena banyak orang sini yang miskin yang berangkat umroh, yang kaya-kaya nggak berangkat haji, beli mobil. Kenapa? Karena nyampe ke tempat seperti itu adalah rahmat dari Allah. Gimana caranya? Ada 6. 1, doa as-sadiqah. Doa kamu yang sungguh-sungguh itu yang membuat kamu diundang. 2, kathratus shalah wassalam alaih. Banyaknya kamu sholawat kepada Rasulullah, itu yang menyebabkan kamu diundang. 3, asyauq fi galbak. Kerinduan kamu kepada Nabi. Ketika dibacakan qasidah tentang rindu, undanglah kami. Kalian meneteskan air mata. Kalau nggak bisa netes air mata, hati kalian sedih. Ya Allah, kenapa aku ya Allah rindu dengan Rasulullah. Nah, rindu kamu itu yang membuat Nabi undang kamu. Yang 4, birrul walidain. Sabarnya kamu dengan orang tua. Orang tua kamu nakal mungkin. Orang tua kamu mungkin jahat sama kamu. Orang tua kamu mungkin menyiksa kamu. Mungkin orang tua kamu membuat kamu menderita. Ngabiskan uang kamu. Bohong dengan kamu. Nipu kamu. Ketahuilah, siapa orang yang sabar dengan orang tuanya, itu adalah penyebab kalian diundang oleh Rasulullah. Yang 5, apa? Amaluka soleh, amal solemu. Terkadang amal solemu itu yang membuat kamu diundang. Yang 6, ad-du'a min ihsanika ila ghairik. Doa orang kepada kamu. Terkadang ada orang minta-minta, kita kasih. Mudah-mudahan barokah Pak Haji, bisa nyampe Mekah Madinah dah. Rubba as'asin madfu'un bil abwab lau aksama ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang compang-camping, tapi kalau angkat tangan langsung Allah kabulkan. 6 ini yang membuat kita diundang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Majelis Al-Hijrah, mudah-mudahan Majelis Hijrah ini menjadi jembatan untuk masyarakat sini, kaula muda semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang beruntung, diberikan kemuliaan, rezeki yang halal dan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita kasih pertanyaan, ada 6 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, yang bisa jawab angkat tangan, yang ditunjuk jawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Coba laki dulu sarung. Pertanyaan pertama. Mikrofon panitia disiapkan. Mikrofon yang berlas disiapkan 2. Laki 1, perempuan 1. Pertanyaan pertama. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma shalli ala Muhammad. Apa amalan yang bisa membuat kita diundang oleh Rasulullah? Angkat tangan. Mic-nya mana? Wireless sudah. Kok mana? Sudah siap. Mana yang wireless tadi? Mic wireless. Mana balik dia? Angkat tangan. Laki. Ini. Ya. Mana mikrofonnya? Set. Tadi kayak ada. Hah? Ayo maju pakai mic. Coba yang tempat mikrofon di sana disiapkan satu untuk perempuan, takut ada yang jawab. Ya, yang di pusatnya dikasih mikrofon satu. Maju. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Oh, kamu Wan. Apa jawabannya Wan? Jawabannya 1. Doa yang sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. 2. Banyak bersolawat. Banyak bersolawat. 3. Rindu pada Nabi. Rindu pada Nabi. 4. Berbakti atau sabar kepada orang tua. Sabar kepada orang tua. 5. Amal solehmu. Amal soleh. 6. Doa orang kepadamu. Masya Allah, mudah-mudahan barakallah maftah alif wa arifin alif wal muta'wid wa yahdi ila sabil hadini wa salli jali bali kulli khair dafi ali kulli syar, memiliki ilmu yang barakah, bisa nyampe ke Mekah ke Madinah. Al-Fatihah. Laki. Pertanyaannya adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa arti dari sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu apa sih? Hadra. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Haji bin Ja'far Islam. Kamu Mar? Murid dari Nabi Allah, Abu ya. Masya Allah. Nanti kok goyang-goyang gitu. Apa jawabannya? Arti dari sunnah Nabi adalah 1. Dengan Allah. Terus? Yang kedua, yang diperagakan oleh Nabi. Terus? Yang ketiga, yang mana semua itu paling pantas dilakukan. Oh, kurang. Apa? Yang paling? Yang mana semua itu paling pantas dilakukan. Kurang dikit. Itu yang belakang. Iya. Itu. Yang belakang dulu. Ya, betul. Yang di belakang itu, ya. Cepat. Yang perempuan sudah disiapkan mic-nya. Salam. Siapa namanya? Abdurrahman Habib. Apa jawabannya? Apa sunnah Nabi itu? Sunnah Nabi adalah pilihan Allah yang diperagakan oleh Rasulullah, yang mana perilaku itu yang lebih pantas, lebih baik dan lebih bagus. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barakah qabul hajat, sehat walafiat. Enggak ada air ya. Air botolnya mana? Enggak ada. Ustaz. Buka. Mudah-mudahan qabul hajat. Itu lagi kasihan maju sini. Sehat walafiat, ma'lutuf walafiat. Abu Salim bin Salim. Rezeki wasiat mubarak ma'lutuf walafiat. Al-Fatihah. Tinggal satu lagi-lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa manfaat sunnah Nabi? Ya.
Siapa maju maju sini. Siapa namanya? Manfaat sunnah ada 6. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Reza. Reza. Manfaat sunnah ada 6. 1, Jembatan menuju Allah. 2, Selamat dari gelisah. 3, Mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. 4, Bermanfaat bagi dohir dan batin. 5, Selamat dari fitnah dajjal. 6. Fitnah zaman. Terus? Diberikan cahaya oleh Allah. Ya betul. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan barakah qabul hajat sehat walafiat. Hadini kuntum salih jalib alikul khair dafi alikul syar. Allahumma ftah al arifin alimul muta'wil wa idil sabil al-fatihah. Ayo perempuan, sebutkan. Pertanyaannya adalah, kapan wanita bisa menjadi wanita yang limited edition? Siapa yang bisa? Jangan maju. Tidak ada anunya. Mic-nya mana? Itu. Ya kasih satu, ambil satu cepat. Yang ngambil cepat bisa. Ya. Siapa namanya? Fatimah. Siapa? Fatimah. Fatimah. Apa jawabannya? Ketika wanita yang mempunyai rasa malu. Sudah. Ketika wanita yang mempunyai rasa malu dan kehormatan. Apa? Apa? Jangan dikasih tahu, yang lain diem. Ya apa ya bang? Cepat. 1. Ketika, Berdiri. 2. ketika wanita yang memiliki rasa malu dan memiliki rasa hormat. Rasa apa? Yang terhormat. Yang terhormat. Apa maksudnya yang terhormat? Hah? 1. Apa maksudnya terhormat? 2. Cantik itu lembah, tapi perempuan yang memiliki rasa malu dan terhormat itu adalah perempuan yang limited edition. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah kabul hajat, jadi perempuan yang salehah, bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah, bisa menjadi Sayyidatuna rombongan. Air. Mana panitia kok tidak siap ini? Air. Sehat walafiat, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan disampaikan ke Mekah, ke Madinah, umurnya barokah, rezekinya barokah. Al-Fatihah. Disiapkan, mana panitianya? Bahasa semua punya saya. Pertanyaan kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaannya adalah, ada berapa macamnya hijrah dan apa manfaatnya? Perempuan. Ya, yang pakai lampu. Cepat berdiri. Ya, mic kasih. Buka lagi 2. Kurang 1, ulang lagi. Siapa namanya? Ismiatul Nastura. Siapa? Ismiatul Nastura. Kamu, Tul. Apa jawabnya, Tul? Hijrah ada 2, hijrah autan dan hijrah minal isim wal idwan. Apa artinya? Hijrah autan ialah pindah tempat ke tempat yang lain. Hijrah minal isim wal idwan ialah hijrah dari pertikaian dan dari dosa. Apa manfaatnya hijrah dari dosa dan pertikaian? Membuat kita hijrah dari yang buruk untuk menjadi yang lebih baik. Kurang tepat. Ganti. Ada lagi? Perempuan. Mana? Coba yang pakai lampu sebelah sana, yang pakai lampu.
Cepat. Siapa namanya? Berdiri. 1, 2, 2,5. Kalau nggak ada suara diganti 2. 1. Siapa namanya? Nama saya Dianti. Apa jawabannya? 1, 2. 1. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dilakukan Allah. 2. Hijrah dari pertikaian dan hijrah dari dosa. Hijrah isim wal udwan. Apa manfaatnya hijrah isim wal udwan? Hijrah yang paling bagus. Manfaatnya apa? Ganti. Ini yang di depan ini, Ibu ini. Pertikaian dan Sudah ganti. Ayo Bu, yang di depan tadi. Mana? Ayo cepat ambil mic-nya, Bu. Berdiri, Bu. Berdiri dulu. Ibu. Berdiri, yang nggak berdiri jangan kasih. Berdiri, Bu. Mana ibunya itu? Nah, ya itu dah, yang berdiri dulu. Kasih. Siapa namanya? Siapa namanya? Nia Aprilia. Apa jawabannya? Membuat Allah ridho. Membuat Allah ridho. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan barokah, kabul hajat, sehat walafiat, rezekinya barokah, umurnya barokah. Al-Fatihah.